Salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan juga terima kasih telah menyaksikan video kami. Pada video kali ini kami kembali memberikan informasi ataupun juga sharing mengenai pemeriksaan fisioterapi terkait masih postur ya Bang ya. Iya, Jadi kami masih terkait dengan postur, yaitu postur defisiensi, di mana pada video kali ini kami akan membahas seputar kelemahan pada postur, di mana otot-otot pendukung postur akan kami periksa ataupun juga akan kita analisa bersama-sama satu persatu. Langsung saja. Oke, untuk teman-teman, tes yang pertama kita mau mengevaluasi ataupun menganalisa bagaimana sih kekuatan otot dari lower abdominal penderita ataupun orang yang akan kita periksa. Jadi caranya itu kita boleh meletakkan tangan penderita di belakang kepalanya secara bersamaan ya, menyilang, meletakkan tangan di sini. Jadi tangannya di sini, kemudian kita menginstruksikan untuk mengangkat kakinya ke atas secara bersamaan antara kanan dan kiri. Yuk. Oke. Apabila boleh dilakukan ataupun dapat dilakukan seperti ini, kita mengetahui bahwasanya ototnya masih kuat. Terkadang orang yang memiliki gangguan permasalahan kelemahan pada otot bagian lower abdominal ataupun otot bawah bagian perut, dia hanya dapat mengangkat seperti ini saja, sampai sini. Itu pun langsung jatuh. Atau bahkan terkadang banyak orang yang tidak mampu mengangkat seperti ini, sampai sini tidak mampu. Nah, jadi itu termasuk ke dalam kategori kelemahan otot abdominal. Oke, yang berikutnya kita dapat memeriksa ataupun menganalisa dari otot upper abdominal. Caranya itu kita boleh meletakkan tangan kita di sini, ya, secara bersamaan sini kanan dan kiri. Kemudian kita meminta untuk mengangkat badan ke depan. Yuk, angkat badannya. Kalau misalnya penderita masih dapat melakukan gerakan seperti ini, dia masih cukup oke, ya. Yang penting dia bisa ada sedikit angkatan ataupun juga kontraksi dari otot perut. Kemudian berikutnya, untuk mengevaluasi ataupun juga menganalisa bagaimana sih kekuatan dari otot abdominal keseluruhan ya. Kalau tadi ada bagian bawah, bagian atas, ini termasuk keseluruhan karena dimana pada bagian ini otot psoasnya termasuk dalam kondisi rileks, jadi murni dari bagian perut. Oke, yuk, boleh diangkat badannya. Oke, apabila sanggupnya 45 derajat, yang 45 derajat kemungkinan masih ada kelemahan, tetapi apabila memang benar-benar kuat otot abdominalnya, pasti bisa sampai 90 derajat. Yuk, coba 90 derajat, Bang. Oke. Jadi teman saya memang tidak mampu sampai 90 derajat ya. Ada sedikit kelemahan sedikit ya Bang ya. Tetapi masih mampu sekitar 45 derajat. Oke, yang berikutnya kita boleh memposisikan posisi penderita ataupun orang yang kita periksa dalam posisi telungkup. Oke. Kemudian kita boleh memeriksa bagian upper back ya, pada bagian punggung atas. Kita meletakkan tangan kita di sini. Kemudian kita meminta untuk mengangkat punggungnya. Yuk, angkat punggungnya coba. Oke, bagus. Jadi setiap gerakan yang kita contohkan ataupun kita periksa itu keseluruhannya itu ditahan selama 10 detik ya. Apabila selama 10 detik dia bisa tahan, berarti dia masih ada kekuatan. Tetapi apabila 10 detik pun dia tidak mampu, otomatis dia memang lemah ataupun juga butuh latihan penguatan ataupun pengencangan otot. Yuk coba 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih cukup oke. Nah, jadi untuk teman-teman apabila kita ingin memeriksanya, kita baik dalam posisi telentang seperti tadi mengangkat kaki ataupun seperti sit up, itu seluruhnya ditahan 10 detik ya. Untuk berikutnya, upper back sudah kita lakukan, sekarang kita melakukan pada bagian lower back. Caranya bagaimana? Caranya kita boleh memposisikan kaki seperti ini, rapat. Ya. Kemudian tangan boleh di atas senyaman mungkin. Berikutnya kita boleh menginstruksikan untuk mengangkat kedua kaki ya ke atas secara bersamaan. Yuk. Jadi yang diangkat di sini kaki aja. Nah, pada kondisi ini sudah mengangkat ya kanan dan kiri. Sepertinya sudah mampu 10 detik.
Oke, turun. Nah, itu bisa dievaluasi ya. Kemudian berikutnya kita melihat tes fleksibilitas ataupun juga tes bagaimana sih kedudukan ataupun juga kondisi dari bagian punggung penderita. Apakah mungkin waktu melakukan gerakan ini kondisi punggungnya ada yang tinggi sebelah, ataupun juga kemungkinan kurangnya fleksibilitas hingga kurang fleksibel, kurang memanjang nantinya. Langsung saja kita lakukan. Oke, posisinya boleh berdiri. Jadi pada bagian pemeriksaan Cross-Weber test ini, pada bagian akhirnya kita memeriksa fleksibilitasnya. Jadi kita memeriksa dengan cara menginstruksikan penderita untuk menyentuh lantai pada gerakan membungkuk. Nah, bagaimana? Mampu nggak si penderita melakukannya dalam gerakan membungkuk, menyentuh lantai? Dengan catatan kaki tetap tegak. Ya, jadi nggak ada bengkok-bengkok seperti ini. Oke? Jadi dalam posisi seperti ini kita dapat melakukan pemeriksaan apakah punggungnya tinggi sebelah atau justru mungkin ototnya saking tegangnya dia tidak mampu ke bawah. Oke, pada kondisi seperti ini kita lihat teman saya hanya mampu sampai ke bagian ankle ya, kurang lebih ke bagian ankle. Jadi dia tidak mampu sampai ke bawah menyentuh lantai. Otomatis berarti karena ada ketegangan ya. Kalau kita lihat di sini ada yang agak keras bagian badannya, seperti pemeriksaan yang lalu kita udah mengetahui ada sedikit gangguan pada bagian tulang belakang abang ini. Nah, jadi pada abang ini memiliki gangguan ketegangan sehingga tidak mampu menyentuh ke bawah. Oke, jadi untuk teman-teman itu ialah pemeriksaan seputar Cross-Weber test. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kelemahan ataupun juga permasalahan pada setiap pemeriksaan tadi, latihan-latihan yang boleh kita berikan itu ialah latihan-latihan seputar di mana teman-teman memiliki kelemahan. Jadi contohnya pada saat gerakan telentang tadi seperti yang aku lakukan ya, waktu ingin mengangkat kaki ataupun leg raise ke atas, apabila lemah melakukan gerakan seperti itu, otomatis kan karena ada gangguan pada perut bagian bawah. Nah, jadi latihan seperti itu lagi boleh teman-teman lakukan. Apabila tidak mampu dengan menggunakan dua kaki, teman-teman boleh mengangkat dengan menggunakan satu persatu kaki. Atau apabila ada partner, itu lebih baik bisa dibantu angkat sedikit demi sedikit. Nah, apabila dalam posisi telungkup tadi, teman-teman susah mengangkat, contohnya upper back yang mengangkat badan. Teman-teman apabila lemah pada bagian itu, teman-teman boleh mengangkat badan untuk gerakan itu sebanyak ya sekitar 10-15. Apabila tidak mampu ya lakukan sampai 10 untuk tahap pertama. Jadi latihannya seperti itu. Untuk seluruh gerakan yang lemah itu memang harus gerakan yang dilakukan berulang-ulang. Jadi untuk yang terakhir juga apabila kurang fleksibilitasnya, kurang bisa untuk menyentuh lantai pada saat gerakan akhir itu, ya itulah gerakan yang memang harus kita lakukan berulang-ulang terus secara menerus. Jadi untuk saran dan edukasinya akan disampaikan oleh teman saya untuk tambahannya. Oke, seperti yang dikatakan teman saya ini, sedikit saya menambahi, jika Anda mengalami masalah di anggota gerak ya, ini karena keseluruhan ya kan, mulai dari leher sampai tungkai kaki. Nah, jadi salah satu pun yang bermasalah di situ akan mengakibatkan postur ini jadi berubah, tidak simetris lagi. Nah, itu diakibatkan bisa karena faktor kecelakaan ataupun aktivitas yang berlebihan seperti angkat berat gitu kan. Nah, jadi untuk latihannya seperti yang kami perhatikan tadi, coba dilakukan tiap hari 3 kali 1 hari kalau bisa, dengan waktu 10-15 menit. Tujuannya untuk latihan penguatan dan memperbaiki postur agar kembali seperti normal kembali gitu. Dan untuk tambahan latihannya boleh dilakukan seperti berenang ya, berenang juga bisa gitu kan, latihan naik sepeda juga bisa, untuk latihan penguatan otot pahanya juga bisa, dan latihan yang tadi lah, yang semua itu sudah kami tunjukkan tadi. Nah, itu sangat berfungsi sekali untuk bagian itu. Nah, jika nanti kondisi Anda mengalami cukup berat ya, itu kemungkinan bisa memakai alat bantu seperti orthotic prosthetic gitu ya, alat bantu seperti untuk penyangga punggung gitu biar tegak seperti ini. Karena gimana pun kalau udah mengenai tulang belakang ini otomatis kena ke pinggang gitu, ataupun sakit leher gitu.
Jadi harus pakai alat bantu itu tujuannya untuk memfiksasi ya bang, memfiksasi gitu, menstabilkan tulang ini tetap tegak gini gitu, bukan bungkuk lagi. Karena biasanya itu dipakai pada cedera-cedera berat, yang kasus-kasus berat seperti yang lansia, itu sangat berpengaruh, menghindari terjadinya HMP atau saraf terjepit juga tuh. Nah itu saja sih untuk saran dan edukasi yang kami berikan. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Dan jika Anda mengalami itu udah bertahun-tahun, coba segera di tim latihan ini dan kunjungi klinik fisioterapi terdekat dan rumah sakit terdekat untuk lebih penanganan intensif gitu. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup jelas ya disampaikan, mulai dari pemeriksaannya, latihannya, kemudian juga edukasinya tadi. Apabila teman-teman memiliki kelemahan, coba lakukan latihan. Apabila selama melakukan latihan teman-teman merasa masih ada yang kurang atau mungkin program perkembangannya masih lambat ya Bang, tidak terus nampak, boleh dibantu dengan menggunakan alat bantu. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah merasakan keluhan seperti ini dalam jangka waktu yang lama atau mungkin bisa dibilang kronis ya, sudah lama, ini boleh harus memang langsung ditangani, baik itu ke klinik fisioterapi terdekat atau ke rumah sakit terdekat. Tetapi tetap jaga kesehatan dan juga tetap gunakan APD ataupun masker ya. Jadi untuk teman-teman sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan langsung di bawah kolom ini ya, kolom komentar. Bila video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman ataupun keluarga yang memang membutuhkan video seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam fisioterapi.